Perbanyak nanas dari cara vegetatif ini kita bisa ambil anakannya dari 4 tempat ya. Tempat pertama itu di pangkal batang istilahnya. Jadi dari pangkal batang itu ada nuts atau titik tumbuh yang nanti dia akan menumbuhkan anakan nanas dari dalam tanah. Seperti itu ya, dari dalam tanah. Itu disebut tunas pangkal. Jadi akan keluar dari bawah tanah, tembus di atas permukaan tanah dan tumbuh di atas. Sumbernya dari pangkal batang, di dekat akar. Itu yang pertama. Yang kedua, di ketiak daun, di bagian tengah, di ketiak daun. Itu disebut dengan tunas batang utama, ya. Dia biasanya tumbuh lebih cepat dari semua, dia yang duluan tumbuh. Posturnya paling besar, fisiknya vigor istilahnya paling tegak ya, dia kokoh. Tumbuhnya lebih cepat, kemudian berbuahnya paling besar, paling cepat. Dia yang paling unggul. Anakan yang kita ambil atau bibit yang kita ambil di ketiak daun di tengah tumbuhan nanas. Biasanya tumbuh di samping. Yang ketiga, setelah nanas itu berhenti dorman, mengeluarkan tunas daun muda, masuk ke generatif, tunas daun yang harusnya dia bertumbuh daun, keluar daun, berhenti dan dia mulai mengeluarkan buah. Saat nanas itu terbentuk, buah nanas terbentuk, pangkal batang itu, pangkal buah ya, pangkal batang buah itu akan juga menumbuhkan, karena dia tidak bisa lagi keluar daun. Daun sudah berhenti, dia akan keluarkan tunas pangkal batang buah. Itu juga bisa diperbanyak, biasanya ukurannya kecil dan lebih banyak ya. Itu bibit ketiga. Dan bibit keempat adalah mahkota buah. Jambul istilahnya. Jadi di atas buah nanas itu ada jambulnya. Nah, itu biasa diperbanyak di situ. Itu ada 4 cara perbanyak vegetatif. Nah, dari pangkal, kemudian batang, kemudian pangkal batang buah, kemudian jambul atau mahkota buah. Apakah semua itu bisa ditanam? Jawabannya bisa. Apakah semua itu bisa dijadikan bibit? Jawabannya bisa. Karena semua adalah vegetatif. Dari pangkal akar sampai di jambulnya, mahkotanya. Itu vegetatif. Nah, kalau perbanyak secara vegetatif, 4 bibit tadi, walaupun ukurannya variasi, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bengkok, ada yang lurus, walaupun ukurannya variasi, mereka berempat, bibit ini, tetap berpotensi membawa sifat aslinya. Jadi kalau buahnya besar, Bapak Ibu tanam, diambil bibitnya dari pangkal batang, di bagian tanah, buahnya juga bisa besar. Dari batang tengah, batang utama, buahnya sudah pasti besar. Kemudian dari pangkal batang buah, yang kecil-kecil itu yang banyak bergerombol, itu juga bisa besar buahnya. Kemudian dari jambulnya pun sendiri atau mahkota buah pun juga bisa besar. Tidak ada yang bilang tidak bisa besar. Semua bisa besar. Seperti itu ya. Jadi mau ditanam dari sisi manapun, bagian manapun bibitnya, tetap hasilnya bisa besar seperti aslinya. Karena perbanyak secara vegetatif, dia akan mengikuti replikanya, cloning istilahnya. Dia akan mengikuti replika tubuh dia sebelumnya. Jadi kalau diambil dalam posisi buahnya besar, ya pasti ditanam buahnya besar. Hanya saja perawatannya beda. Ya. Makanya bibit yang paling disarankan atau yang saya sarankan kepada Bapak adalah ada 2. Tetapi kalau Bapak mau yang pasti-pasti, ambil bibit yang ada di ketiak daun. Namanya bibit dari pangkal batang utama. Ukurannya biasanya paling besar. Nanti saya jelaskan secara ilmiah. Ukurannya biasanya paling besar, paling kokoh, paling kuat, dan dialah yang paling cepat berbuah. Dan berpotensi untuk berbuah besar sama seperti replikanya, dialah oknumnya.